Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah podcastmu dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa mendengarkan dengan pendengaran yang baik, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah yang banyak ini kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk tafaqquh fiddin, untuk memahamkan agama kita. Mudah-mudahan niatan kita ini dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu pendengar podcastmu dimanapun anda berada, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa taat kepada agama yang dia anut. Maka sebagai hamba yang muttaqin tentu akan sadar akan taat perintah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah tentang zakat. Kenapa demikian? Karena kita ketahui fenomena yang ada di masyarakat kita, bagaimana kesejahteraan umat ini, wabil khusus umat Islam, angka kemiskinan tidak menurun, malah semakin naik, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita patut prihatin. Maka tentu harus ada langkah-langkah yang signifikan, tentu ada yang harus kita pecahkan problem yang ada ini. Tentu Islam sudah memberikan jalan, tentu Islam sudah memberikan pedoman bagi kita bagaimana tentang pentingnya kita akan kesadaran untuk mengeluarkan zakat ini. Ma'asyiral muslimin, sahabat podcastmu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penting kita mempelajari syariat Islam tentang zakat ini. Karena apa? Karena dengan kita faham, dengan kita mengerti tentang zakat, tentu bagi kita yang sudah wajib atau faham tentu akan mengoreksi, mengevaluasi dirinya, apakah saya ini sudah berhak mengeluarkan zakat ataukah belum. Ini tentu pasti ada pertanyaan di dalam hatinya. Ataupun bagi yang belum mengenal tentu ingin mencari tahu apa sih zakat itu. Ini adalah gambaran bagaimana tentu kita penting untuk menyadarkan diri kita untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena di
tengah-tengah umat Islam ini potensi untuk kita kelola, untuk kita berdayakan zakat ini sangatlah besar. Jikalau ya potensi yang ada ya dari data yang ada itu kurang lebih kalau dihitung ya oleh Badan Amil Zakat Nasional itu potensi untuk wilayah Jawa Timur itu ya kurang lebih hampir 300 triliunan, tetapi masih dihimpun ya masih sekitar 5 atau 10 triliun. Jadi masih jauh. Maka tentu kalau kita tahu akan potensi yang ada tentang bagaimana kesadaran kita untuk mengeluarkan zakat, tentu harus ada pengantar, harus ada pengertian pada diri kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Tentu ada motivasinya, ada semangatnya. Maka mari kita belajar bersama-sama. Tentu saya di sini juga ingin belajar supaya paham, mengerti, sehingga paling tidak kalau kita sudah paham, mengerti, kalau kita itu pasti akan mengamalkan apa yang sudah kita fahami tersebut. Ma'asyiral muslimin, sahabat waskitmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk tentang zakat, maka tentu kita apa itu zakat ya. Zakat adalah dari kata-kata zakah ya. Jadi ia artinya adalah tumbuh, suci dan berkembang. Ini seperti dikutip oleh Said Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." At-Taubah ayat 103 yang artinya pungutlah zakat dari harta benda mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi secara bahasa zakat itu adalah ya tumbuh, suci dan berkembang ya. Kenapa? Karena mengharapkan kesucian. Ketika orang mengeluarkan zakat mengharapkan kesucian, bisa mensucikan harta benda yang kita miliki. Bisa berkembang karena ada tumbuh keberkahan di sana. Bagi siapa saja yang mengeluarkan zakatnya, Allah akan menjamin akan dilipat gandakan, akan dibukakan pintu barokah rezekinya, dan tentu akan ya tumbuh subur dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita miliki kalau kita akan mengeluarkan zakat. Ya, akan dilipat gandakan pahalanya dan lain sebagainya. Ya, ini tentang pengertian zakatnya. Kalau secara istilah zakat adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dikeluarkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi ada aturan di sana. Ada yang harus ya diatur sesuai dengan syariat yang ada. Kepada siapa kita harus mengeluarkan ya, batasan-batasannya untuk wajib zakat itu adalah disitulah nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi itu mengenai istilah atau pengertian zakat. Kemudian kenapa sih kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menunaikan atau mengeluarkan zakat kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat At-Taubah yang sudah saya bacakan tadi, itu adalah termasuk anjuran kita sebagai motivasi kita untuk mengeluarkan zakat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ya, ayat 15 sampai 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya sesungguhnya orang-orang
takwa itu akan tinggal di surga dan di dekat mata air, menerima karunia dari Tuhan mereka. Dahulunya mereka adalah orang-orang yang suka berbuat baik, di waktu malam hanya sebentar memejamkan mata, sampai larut malam masih meminta ampun, sedang pada harta mereka tersedia bagian, yakni untuk peminta dan orang yang tidak berpunya. Jadi dari akhir ayat ini bahwasanya itulah tanda orang yang bertakwa. Pasti orang yang bertakwa itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah yang di sana mengalir ya sungai-sungai. Itu adalah bentuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tentu ya salah satu di antaranya adalah memberikan sebagian harta kita untuk atau bagi orang yang peminta dan orang yang tidak punya atau yang tidak mampu. Ini adalah anjuran kita untuk mengeluarkan zakat kita, dan banyak Allah sebutkan di dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71, di dalam surat Al-Hajj ayat 41, nanti bisa dilihat ya, dipelajari, dibaca. Dan salah satu di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari Abu Habsah Al-Anmari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu ma naqasa malun min shadaqatin wa la zulima 'abdun madlamatin fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu biha izzan wala fataha abduhu baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baban faqrin." Yang artinya ada 3 perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, yaitu tidaklah akan berkurang harta disebabkan zakat, dan tidak teraniaya seorang hamba yang diterimanya dengan hati sabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, serta tidak membuka seorang hamba pintu meminta, kecuali akan dibukakan Allah baginya pintu kemiskinan. Ma'asyiral muslimin, jadi kenapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat kita? Ya, tentu ya dari sabda Rasulullah SAW yang sangat jelas bahwasanya bagi kita yang mengeluarkan zakat, maka Allah berjanji tidak akan berkurang harta kita. Masya Allah, ya subhanallah, ya ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sadar betul, ya, bagi yang sudah ya wajib mengeluarkan zakatnya, maka keluarkan zakat tersebut. Pasti Allah akan menjamin bagi kita ya, tidak akan berkurang harta yang kita miliki. Entah dengan jalan bagaimana, tentu itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dari segi nominal ya tentu berkurang, karena ya dari misalkan uang 100.000 kita keluarkan 25.000, dari nominalnya saja sudah berkurang 25.000, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menambah, memberikan, ya tidak akan berkurang harta kita. Artinya Allah menimbulkan keberkahan pada harta kita. Maka ya kita tumbuhkan kesadaran bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Ma'asyiral muslimin, sahabat podcast mau dimanapun Anda berada, ya, banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan, ya di antaranya ya dari Imam Ahmad, ya juga meriwayatkan, ya, dan banyak yang lain, ya. Jadi tentu kita perlu belajar sehingga kita betul-betul ya memahami tentang zakat ini. Sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tentu kita tidak terlena, ya. Tentu kita harus ya
mengerti, faham ya bagi kita atau yang sudah wajib zakat tetapi tidak mau mengeluarkan. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita, jangan nanti ketika kita di yaumil qiyamah ya kemudian kita tidak tahu ya, kita tidak mengerti disebabkan ketidaktahuan kita karena sudah disampaikan betapa pentingnya kita mengeluarkan zakat ini, kemudian ya kita menjadi orang-orang yang khosirin, orang-orang yang merugi di yaumil qiyamah karena perilaku kita, karena tindakan kita yang enggan untuk tidak mengeluarkan zakat. Nah, ini hati-hati. Maka tentu Al-Qur'an memberikan ya peringatan bagi kita bahwasanya di dalam apa saja peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka di dalam surat At-Taubah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah ayat 35 dan 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka berilah kabar gembira akan mendapat siksa yang pedih. Ya. Bagaimana Allah menyindir bagi orang-orang yang sudah berhak menerima mengeluarkan zakat, tetapi mereka tidak mau. Allah menghinakan. Ya. Allah mencela di sini dengan ungkapan berilah kabar gembira. Ini adalah sebuah penghinaan. Ini adalah sebuah peringatan ya yang sangat dalam. Ya, karena apa? Kabar gembira itu adalah berupa siksa yang sangat pedih. Karena apa? Tidak mau mengeluarkan emas dan atau harta benda mereka berupa emas dan perak. Yakni di saat emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke kening hingga pinggang dan punggung mereka. Wa iyadzubillah. Ya, maka Allah berkata, hadza kanaztum, inilah harta yang kamu simpan buat dirimu itu, maka rasakanlah hasil simpananmu itu. Masya Allah. Ya, subhanallah. Allah menghinakan kepada umat muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat ya, karena betapa pedihnya, berapa ya sangat beratnya siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana emas dan perak itu dijadikan setrika untuk kita ya, hingga badan kita disetrika kembali, disetrika lagi, begitu seterusnya berulang kali tidak ada hentinya. Maka betapa meruginya kita di yaumil qiyamah ini. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari banyak sekali peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, yang di situ ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, dan dari Abu Hurairah yang hadisnya sangat panjang. Saya cuplik bahwasanya di situ juga Nabi menerangkan ketika ada orang yang sudah memiliki ya wajib zakat, memiliki unta yang banyak tetapi tidak dikeluarkan, maka nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, maka orang itu akan ditidurkan di padang pasir, kemudian unta-unta itu menginjak badannya sampai unta yang dimiliki itu kemudian dihadang oleh malaikatnya Allah untuk kembali seperti semula ya, kembali dari awal, diinjak-injak lagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya itu ya, terus berulang-ulang ya, wa iyadzubillah. Inilah ya peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita berhati-hati
kepada diri kita supaya kita benar-benar ya mengerti, benar-benar sadar akan pentingnya kita untuk mengeluarkan zakat. Ya, mari kita salurkan zakat kita kepada lembaga-lembaga yang sudah ya diberi kekuasaan atau sudah memiliki legalitas ya dari Badan Amil Zakat Nasional ya. Kemudian yang sudah punya ya legalitasnya ini, mari kita dukung bersama. Alhamdulillah di Lumajang sudah ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah. Mari kita dukung bersama ya. Tentu ada lembaga-lembaga yang lainnya, mari ya kita dukung bersama untuk kita salurkan. Kalau kita tidak paham, maka bertanyalah kepada yang tahu tentang hal tersebut. Tentu kita ingin belajar bersama. Mungkin dari sedikit ini yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan atau menggugah hati kita dari ketidaktahuan kita dari pentingnya zakat ini, kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan kita, dengan kita keluarkan sebagian harta kita yaitu zakat. Mudah-mudahan dengan kesadaran akan mengeluarkan zakat untuk umat Islam ini, mudah-mudahan segala problematika ya mulai dari kemiskinan, mulai dari ya sosial ya semuanya bisa teratasi, karena dengan pengelolaan yang baik tentu ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat ini, wabil khusus untuk umat Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.